kasih Yusuf baca itu Wahyu 20 ayat 4, inilah nanti puncak ujian terakhir. Dan akan ada banyak umat muslim dari Katolik, dari Buddha, dari berbagai aliran agama yang akan selamat. Karena mereka selama ini tidak tahu tentang hari Sabat itu. Jadi nanti intinya penyembahan ini masalah hari Sabat atau hari Minggu. Nah, kira-kira ini aja Pak Ustadz Yusuf yang kekasih yang saya mau sampaikan supaya mari kita umat muslim boleh memahami hakikat dari kebenaran sejati iman Ibrahim dalam konteks generasi yang dia turunkan adalah umat yang sisa yang tetap setia mengikuti dia. Baik, Pak, saya mau tanggapi dulu. Anda menyinggung-nyinggung Abraham atau Ibrahim. Bapak masih menuhankan Yesus yang manusia? Eh, Selama dia jadi manusia, dia bukan Tuhan. Bukan Tapi Tuhan. setelah dia selesai melakukan tugasnya, dia bangkit dari kubur. Setelah dia 40 hari berada di dunia, dia terangkat di depan mata kepala murid-muridnya di Bukit Zaitun. Dia kembali kepada keilahiannya. Makanya dia Baik, 100% ilahi, 100% manusia. baik. Berarti yang mati di tiang salib itu bukan Tuhan. Ya bukanlah, Tuhan mana bisa mati. Oh, berarti penebusan dosa itu ditebus oleh bukan Tuhan gitu. Ya dalam kapasitas dia, sesuai dengan nubuatan dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 21, sudah dinubuatkan oleh Allah ketika Adam dan Hawa yang sudah terusir dan mereka bersembunyi di Taman Eden karena sudah telanjang, hilang kemuliaan Allah, mereka coba sematkan daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka dan ternyata nggak cukup itu. Barulah setelah Allah menyembelih seekor domba, kulitnya itulah dipakaikan untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan itu adalah nubuatan yang digenapi oleh anaknya Allah yang berani menerima tanggung jawab dari Bapa menjelma menjadi Ah, manusia untuk mati Pak, 4000 tahun katanya kan di kemudian. Kristen itu ada penebusan dosa. Penebusan dosa ini kan ceritanya itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia, mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia, betul? Betul. Ah, Karena betul. harus Kalau Tuhan harus ada kalau Tuhan kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, lalu yang mati di tiang salib itu bukan Tuhan, lalu dosa Anda itu ditebus oleh yang bukan Tuhan gitu. ya penebusan itu sudah terjadi ketika dia katakan sudah selesai, kemudian tirai terbelah dua. Sejak itulah tidak ada lagi upacara-upacara korban bakaran, korban pengampunan dosa. Semuanya sudah berakhir karena anak domba Allah sudah tersembelih. Itulah di dalam Yesus. Kan Nah, begitu. gini Pak, bukan bukan itu Yes. yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Itu kan Tuhan menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa. Supaya dia bisa mati. Kalau dia dalam ketuhanannya datang, hancur Heeh. kita semua, Pak. Makanya Ya, dia nah, menjelma melalui Roh menjelma Kudus menjadi kepada manusia Mama kan. Maria. Iya, Heeh. Pak. Ketika dia menjelma itu jadi manusia, manusianya itu Tuhan atau bukan? Nah, makanya hal ini kita nggak bisa gunakan dengan logika, Ustadz. Kita harus gunakan iman. Oh, Bahwa, gimana cara memahaminya, Pak? Kalau ya, kalau nggak bisa pakai logika, gimana cara memahaminya kalau kayak nggak, gitu? nggak bisa, Pak. Itu rahasia Terus, ilahi. Bagaimana Tuhan mau menjadi manusia, bagaimana dia mau menjadi buku, bagaimana dia mau menjadi apapun, itu kan hak dia. Nah, dia pilih iya. manusia karena yang dia mau selamatkan, yang dia mau tebus itu melalui darahnya adalah manusia. Makanya dia Mm-mm. menjelma menjadi manusia. Nah, baik. Ketika dia menjelma menjadi manusia, manusianya ini Tuhan atau bukan? Ya kok bolak-balik? Selama dia di Oh, dunia menjadi manusia, sejak uh, dilahirkan oleh perawan Maria, dia bukan uh, Tuhan.
Tetapi Bukan. teladan teladan hidupnya, sifat-sifatnya, kasih sayangnya, kebaikannya, mujizat yang dia lakukan, bukti-bukti bahwa dia adalah anak ilahi. Oke. Bahkan Kalau mujizat yang dia dia lakukan itu tidak akan terjadi kalau tidak seizin Allah, seizin Bapaknya. baik Bapak. Kalau dia bukan Tuhan, mati yang di tiang salib itu bukan Tuhan. Yang Eh, mati di tiang salib itu bukan Tuhan. dia anak manusia, yaitu anak Anak Allah yang manusia, menjadi bukan Tuhan. manusia. Iya, bukanlah. Bukan Tuhan. Katanya Tuhan menebus dosa, menjelma menjadi manusia, tapi ditebusnya yang menebus bukan Tuhan, gimana sih? Aduh, Maksudnya dalam bingung konteks saya Pak. ketika Kata gini, bentar dulu dalam Bapak. konteks Saya ketika dia mencoba di untuk dunia memahami ini, gini ya. dalam konteks Ya ya. ketika dia menjelma Gini menjadi Pak, coba manusia. dengarkan saya. Saya ini kurang ngerti gitu. Kurang ngerti Ya gini makanya saya Pak. jelasin. Kata doktrin Kristen. Biar Bapak paham, saya dengarkan Bapak habis ini. Biar Bapak paham yang saya maksud gini ya Pak ya. Doktrin Kristen kan katanya Tuhan menjelma menjadi manusia, mati di tiang salib untuk menebus dosa manusia. Nah, ketika Anda katakan setelah dilahirkan oleh perawan Maria, dia bukan Tuhan. Kalau dia bukan Tuhan, mati di tiang salib itu berarti bukan Tuhan. Berarti dosa-dosa Anda ditebus oleh yang bukan Tuhan. Betul? Lepas dari doktrinnya Pak. Awal-awalnya doktrinnya Tuhan menebus dosa manusia, datang menjelma menjadi manusia. Tiba-tiba yang menebus dosanya bukan Tuhan. Gimana? Makanya kita harus bisa bedakan dalam kapasitas dia sebagai manusia dengan sebagai keilahian atau kealahan. Tetapi seluruh aspek tabiat, karakter, sifat daripada Allah itu ada di dalam dia. Dia mau menjadi manusia agar dia bisa mati. Makanya dia lapar, dia haus, dia berkeringat seperti darah, ya, dia bisa menangis, ya. Dia adalah Tuhan yang juga merasakan apa yang sudah dirasakan oleh kemanusiaan. Masalah penebusan dia ketika dia katakan sudah selesai dalam kapasitas dia untuk melakukan tugas tanggung jawabnya, mengalahkan tuntutan dosa yaitu maut, kematian kekal. Itu dia sudah kalahkan. Makanya Baik. kita tidak akan mengalami maut atau kematian kekal itu atau neraka jika kita mau beriman kepadanya. Jadi banyak juga Kristen yang salah kaprah yang berdasarkan Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup kekal. Padahal pekerjaannya, hidupnya, sifatnya, wataknya, pelitnya, kikirnya itu tidak mencerminkan bahwa dia percaya. Konteks dalam Yohanes itu termasuk dalam Roma 8 ayat 1 tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Bukan berarti semua orang Kristen akan selamat. Enggak. Hanya siapa yang taat dan menuruti dan setia akan perintah-perintahnya, bukti dari dia percaya, itu yang akan diselamatkan. Makanya tadi saya kaitkan dengan Wahyu 20 ayat 4 itu, siapa-siapa itu yang setia itu, yang sampai dipenggal-penggal kepalanya, dibakar, dianiaya, itulah yang akan berada nanti di surga, yang akan ikut menghakimi. Ya, selama milenium. Setelah itu, kita akan turun. Bentar Pak. Itu tidak menjawab eksistensi dari pertanyaan saya. Kalaunya yang mati di tiang salib itu bukan Tuhan, terus dari mana penebusan dosanya? Tuhan menebus dosa itu dari mana? Ya darahnya. Darah manusia itu yang adalah- bukan Tuhan tadi. Ya, kan kita harus bisa setuju dan pahami, Tuhan nggak bisa mati.
Ya, Tuhan nggak bisa mati. Lalu dia menjelma jadi manusia, oke? Iya. Dia waktu menjelma jadi manusia ini Tuhan atau bukan? Selama dia di dunia, ketuhanan dia itu tidak ada. Oh, tidak ada. Kemanusiaan, Berarti bukan Tuhan. makanya dia dibilang anak manusia. Bukan Tetapi Tuhan ya. dia juga adalah 100% Allah, 100% manusia. Makanya saya Berarti bilang, waktu dia jadi manusia itu bukan Tuhan. ya bukanlah yang namanya anak manusia. Jadi waktu dia mati di tiang salib itu juga bukan Tuhan yang disalib itu. Ya kan Tuhan nggak bisa mati. Jadi Tetapi yang menebus dosa di tiang salib itu bukan Tuhan. ya anak Allah di dalam Bukan Tuhan. kemanusiaan Yesus. Iyalah. Bukan Tuhan. Makanya dia bisa bangkit ya dari kubur. Siapa Ya. yang bisa bangkit kalau bukan Allah, bukan Tuhan? Kalau Siapa dia yang bukan bisa mengambil Tuhan, nyawanya? kalau dia bukan Tuhan di tiang salib itu, mana katanya Tuhan menebus dosa? Dengan kematian anaknya Allah itulah Loh, darahnya kematian itulah. anaknya yang di tiang salib yang manusia tadi kan bukan Tuhan tuh. Loh. Nah, makanya saya bilang bahwa kapasitas dan kondisi dan situasi jangan kita samakan. Intinya kan kita sudah sepakat bahwa Tuhan itu tidak bisa mati. Ya. Tetapi dia mewakili, menjelma menjadi anak Allah supaya dia bisa mati untuk menebus kita. Gitu loh. Makanya jam 3 itu dia berkata sudah selesai dan dia Berarti yang di tiang salib itu cuma perwakilan Tuhan gitu, bukan Tuhan. Ya anak Allah. Ya anak Allah. Oh, bukan Yesus Tuhan. Kristus. Hah? Bukan Tuhan. Ya Cuma bukan lah, perwakilan karena Tuhan. Tuhan nggak bisa mati. Jadi yang di tiang salib itu bukan Tuhan kan? Bukanlah. Berarti hoax dong Pak, penebusan dosa ditebus oleh Tuhan, hoax itu. Berarti yang menebus dosa di tiang salib itu bukan Tuhan Pak, bukan. Nah inilah kalian nggak paham itu. Coba lihat di dalam peristiwa dia dibaptiskan. Yesus dibaptiskan Sungai Jordan. Siapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Iya. Kan begitu. Karena apa? Karena dia mau menerima dan mengambil tanggung jawab untuk menjelma menjadi manusia, melaksanakan tugasnya, membuktikan hoaks Dajjal dan Lucifer dan setan dan iblis bahwa Allah itu adalah otoriter, kejam begini-begini. Makanya dalam kehidupannya dia tunjukkan kasihnya, perhatiannya, penyembuhan, mukjizat, tanda ajaib dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari bukti bahwa dia adalah ketuhanannya ada, tetapi dalam kemanusiaannya. Nah inilah misteri yang kita nggak bisa gunakan logika, harus dengan iman. Waduh, Ya. imannya saja gitu Pak. Iya dong. Saya nggak mau Imani saja. bertentangan Tuhan tapi Maha Kuasa tapi kok mati. Nah, disitulah banyak orang terjebak sehingga terjadilah konflik-konflik antara Muslim dan juga kekristenan. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mutlak semua yang percaya Yesus itu akan memperoleh hidup kekal masuk surga. Lihat dulu bagaimana aspek hidupnya, bagaimana tutur katanya, perbuatannya, tingkah lakunya, sifatnya, ya. Bagaimana dia menggunakan berkah rezeki yang Allah berikan. Apakah di situ adalah titipan Allah untuk orang yatim, piatu, janda, fakir miskin? Itu nilai-nilai kehidupan yang ditunjukkan oleh orang yang mengaku percaya kepada Isa Al-Masih, percaya kepada Yesus. Barulah dia akan memperoleh hidup kekal itu. Pak, saya mau tanya sesuatu Pak ya sama Bapak. Nih, Pak. Ini Lukas 2 nomor 11 ya Pak ya.
Kata Bapak kan tadi yang dilahirkan perawan Maria itu bukan Tuhan, betul? Iya, anak Allah, Bukan namanya Tuhan ya. Yesus. Oh, Ah, kita baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Berarti yang dilahirkan Maria Tuhan dong, Pak. Ini mana yang betul? Ini betul-betul Lukas atau betul bapaknya? Bingung saya jadinya. dalam konteks ayat itu, ya, bahwa dia disebut sebagai Tuhan, sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai juru selamat, adalah Allah yang menjelma. Allah yang menjelma. Jadi Dia coba kita menjadi, kita sepakati dulu Bapak. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan gitu? Karena menurut Lukas dia Tuhan yang lahir ini. ya masa Tuhan beranak sih? Nggak mungkin lah. Iya makanya masa Tuhan diperanakan? Berarti Anda nggak, Lukas ini salah gitu ya? Bukan. Lah Kamu terus lihat, gimana ini? ya kamu lihat koma-komanya itu. Dia juru Iya, selamat, hari dia ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu koma, Kristus, koma, koma, Tuhan, ya, koma, di kota Daud. Yang lahir artinya Tuhan Bapak. iya. Keilahian Allah Bapanya yang diwujudkan di dalam anaknya Yesus Kristus yang kelak akan menjadi juru selamat dunia Hmm. Jadi atau yang mana yang manusia. betul Pak? Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan sih? Anaknya Tuhan, anaknya Allah. Oh, anaknya Makanya, Tuhan. ya makanya dia tidak lahir secara biologis, tetapi Roh Kuduslah yang masuk ke perawan Maria sehingga dia mengandung dan melahirkan Yesus yang adalah anak Allah, anak manusia, dan juga disebut anak domba yang kelak Atau gini aja menjadi deh Pak. Atau gini aja sih. Manusianya kita anggap bukan Tuhan, rohnya Tuhan ya. hmm, Bisa kayak gitu terus ya? ya terserah lah. Itu kan Lah, lembaga Alkitab bingung saya jadinya, Indonesia. Pak. Oh, bingung. Iya, bingung Makanya loh. saya Penjelasan bilang Bapak saya bingung. kita tidak bisa terima dan baca ayat itu total hanya secara literal, ya. Makanya dengan iman, artinya Allah yang telah menjelma menjadi manusia melalui Roh Kudus ke perawan Maria, dia itulah Yesus Kristus, Mesias, Raja. Dialah juga akan sebagai juru selamat dan penyelamat. Dia juga adalah Tuhan itu. Makanya saya katakan tadi, dia adalah 100% Allah. Dia juga adalah 100% manusia. Makanya dibilang anak manusia. Gitu loh. 200% gitu ya. Ya, nah inilah kan kalian itu yang menciptakan, kalian Ini yang kan Bapak menciptakan. sendiri yang ngomong 200% itu Bapak sendiri yang ngomong. Siapa yang jumlahin? Siapa yang suruh jumlahin? Kata-kata Bapak 100% Tuhan, 100% manusia. Kata saya 200% betul gak? Kepenuhan, kepenuhan kealahan mutlak di dalam dia dan kepenuhan dia sebagai anak manusia sehingga dia bisa mati, darahnya tercurah untuk memberikan nyawanya karena nyawa itu terletak di dalam darah. Makanya kita tidak boleh makan darah, minum darah karena di dalam darah itulah terletak nyawa makhluk hidup. Demikian juga kepada Yesus yang tersalib, darahnya sudah tercurah karena dia memberikan nyawanya. Pada jam 3 dia berteriak, sudah selesai. Coba lihat, menjelang kematiannya, Yesus yang dibisikkan oleh setan bahwa apa yang kau lakukan semua selama ini sia-sia, engkau sudah ditinggalkan Bapamu. Makanya dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Dalam kemanusiaan dia bertanya, benar nggak aku ditinggalkan ini oleh Bapa? Bahkan di dalam Bapak, Bukit Kemuliaan ketika dia berdoa, hingga keringatnya seperti keluar darah, kalau boleh Bapak, lalulah cawan ini.
Ada kekhawatirannya, ada ketakutannya, ada kegalauannya berkecamuk karena kepada dialah dibebankan semua dosa manusia. Ya, Bapak, itulah Bapak, yang Pak, menyakitkan dia. Pak, coba kita sepakati dulu, Bapak. Yang dilahirkan Maria itu Tuhan atau bukan? Itu yang saya bingung gitu loh. Kalau menurut Lukas ini Tuhan loh, Pak. Tuhan loh. Makanya saya bilang, kalau kalian hanya literal begitu saja, betul, kalian akan menang dan mempersalahkan Alkitab dan mempersalahkan keimanan orang Kristen. Makanya saya bilang, logika, mindset kita, nalar kita, tidak bisa memahami Allah Sang Halik Pencipta yang Maha Kuasa, Maha Besar itu. Loh, Tidak bisa. Bapak, kalau kita Tapi tidak kalau mengikuti kita, tulisan kitab suci gimana dong, Pak? Gimana kita mau beriman kalau kita tidak mengikuti tulisan yang kayak gini dari kitab suci Anda? Terus gimana cara berimannya? coba lihat dulu bagaimana progresif daripada cetakan Alkitab ini. Dari tahun berapa berdiri pertama kali sampai sekarang, nah ini sudah baru keluar lagi terjemahan yang terbarukan. Artinya, itu yang saya katakan tadi, kalau literasi atau literatur, ya, itu bisa saja orang ditunggangi oleh setan untuk membuat hal-hal yang merusak iman. Tapi Jadi ketika kita memahami, jadi kitab Anda ini tidak dapat dipercaya kalau gitu dong, Pak. tidak bisa dipercaya. Lah terus gimana? Makanya saya bilang tadi, iman Anda dengan saya, itu yang membedakan dalam memahami sebuah ayat Alkitab. Kan saya sudah jelaskan. Hmm. Kecuali kalau di situ tidak ada komanya, oke lah. Oke. Ya, Berarti begitu Pak. kita sepakati aja berarti yang dilahirkan Maria itu Tuhan. Kayak gimana, bingung saya jadinya. Kata bapaknya bukan Tuhan loh, teman-teman. Kata Lukas Tuhan. Nah, ini yang mana yang kita sepakati dulu gitu loh. Tuhan di dalam kapasitas dia, di dalamnya terkait dia sebagai juru selamat, dia sebagai Mesias, sebagai Kristus, dia sebagai penyelamat, yang dia juga adalah Tuhan, dia juga adalah Allah itu sendiri melalui menjelma menjadi manusia. Oke, dah baik kayak gini aja, Pak. Jasadnya 100% manusia, rohnya 100% Tuhan, biar saya ngerti ya. Nggak bisa. Nggak bisa Terus gimana? Iya, makanya saya bilang tadi itu kita harus bisa meyakini dia dengan iman. Bagaimana Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu, Allah yang Maha Kuasa itu, dia adalah 100% Halik, pencipta alam semesta, penebus dan juru selamat, pencipta, tapi dia juga adalah anak manusia. Manusia juga gitu. Iya. Terus yang di tiang salib itu yang menebus dosa itu manusianya atau Tuhannya, Pak? Ketuhanan di dalam kemanusiaannya. Ketuhanan di dalam kemanusiaan. Iya. Bapak baik. Coba kalau kayak gitu saya biar ringkas aja sama Bapak ya. Saya mau tanya, kalau kita sebut Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, nah itu siapa di situ? Apakah Maha hanya Esa. Elohim, Yahweh, apakah hanya Allahnya orang Islam, apakah Yesus, apakah siapa? Itu Kira-kira menurut begitu, Pak. keyakinan masing-masing itu, Pak. Makanya saya Nggak bisa bilang, dicampur aduk itu. itu pun Tuhan di situ pun harus kita bisa pahami. Bagaimana dia sebagai juru selamat, bagaimana dia sebagai Mesias, Yesus Kristus, sebagaimana dia jadi penyelamat, tapi dia juga adalah Tuhan. Kira-kira begitu. Bapak, kita ingat dulu ya Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Baik. Ya, dia Tuhan di dalam kemanusiaannya. Sekarang saya buka ini ya, Pak ya. Ayat selanjutnya nih. Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Tuhan tadi ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan.
Jadi saya mau tanya Bapak, ini Tuhan mana lagi gitu? Ya, tadi Tuhan yang lahir dibawa ke Yerusalem, Tuhan yang lahir itu lalu diserahkan kepada Tuhan lagi. Ini Tuhan mana lagi gitu loh Pak? Itu Bapaknya Allah. Jadi dia di situ dimaksud kan dia di situ huruf besar. Dia itu yaitu Yesus dibawa kemudian diserahkan Kepada Tuhan. Bapaknya, kepada Allah. Kan di dalam Yesus tadi udah Tuhan itu Pak. Tuhan yang mana lagi itu? Makanya saya bilang itu kalian harus bisa bedakan konteks di mana dia sebagai anak manusia, di mana dia sebagai Tuhan, dan di mana Allah Bapaknya itu ada. Makanya waktu dia dibaptis itu ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu adalah Terus? Elohim, itu adalah Yahweh, itu adalah Allah Bapa. Jadi ini dia Yesus ini ke Yerusalem dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang mana ini Pak? Ya kepada Tuhan, yaitu Allahnya, kepada Bapaknya, bukan Yusuf tapi Berarti kepada Yesus punya Tuhan. Hah? Yesus punya Tuhan berarti. Ya boleh dibilang juga yaitu sebagai Allahnya, Bapaknya yang mengangkat dia sebagai anak. Ini heran saya Pak, yang Yesus ini Tuhan yang dilahirkan tadi atau Tuhan yang di Yerusalem, ini bingung. Ya kan kalian yang bingung karena kalian hanya Iya. gunakan literasi, tidak dengan iman. Kalian hanya gunakan logika. Nggak bisa memahami kealahan itu hanya dengan literal, hanya dengan secara literlek begitu. Nggak bisa. Coba pelan-pelan. Harus miliki dulu iman. Bagaimana Allah yang Maha Pengasih itu, Allah yang adalah kasih itu, menyatakan kasihnya di dalam anaknya. Sama seperti ilustrasi, ya, seorang jenderal yang jujur gak punya uang, punya anak semata wayang. Anaknya diculik untuk minta penebusan 5 miliar. Bagaimana dia mau punya uang 5 miliar? Dia dapat info dari pemulung bahwa anaknya itu ada di tempat pembuangan. Tahu apa yang dilakukan jenderal ini? Dia buka jubah jenderalnya, jasnya, pakaiannya, dia pakaian pemulung. Sampai akhirnya dia bisa sampai ke tempat pembuangan sampah itu. Dan karena penjaga-penjaga itu merasa bahwa jenderal itu yang nyamar itu hanyalah sebagai pemulung biasa, mereka santai-santai aja. Dan akhirnya dia berhasil bawa anaknya. Kira-kira begitulah kasih seorang bapak kepada anaknya. Demikian juga dengan Tuhan kita. Itu dinyatakan bukan dengan dia turun langsung dari surga sebagai Allah, sebagai yang maha kuasa, tapi lewat menjelma menjadi manusia. Itu hanya Bentar bisa Bapak, dengan bentar Bapak. iman. Bentar Bapak. Ya. Gini. Jadi konteksnya Saya tadi, coba enggak, konteks saya yang coba mau pelan-pelan sampaikan. gitu loh Pak. Enggak, Saya coba gini. pelan-pelan memahami apa yang Bapak katakan gitu ya. Ketika saya mengajukan yang dilahirkan Maria apakah Tuhan atau bukan? Kata Bapak bukan, tapi kata Lukas Tuhan. Ya udah, kita sepakati yang dilahirkan Maria itu adalah anak manusia yang 100% Tuhan. Nah, anak Maria tadi dibawa ke Yerusalem, Tuhan yang dilahirkan tadi, anak manusia yang dilahirkan tadi dibawa ke Yerusalem lalu diserahkan kepada Tuhan. Ini Tuhannya ada berapa biji gitu loh Pak? Ya Tuhan itu mau 1000 biji pun apa pusing kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Katanya Tuhan Allah, Esa Bapak. Kok bisa lebih dari satu? Gimana sih kata Bapak Esa? Kok bisa lebih dari satu? loh tadi kan kita sudah sepakat, waktu dia dibaptis, anaknya dibaptis yaitu Yesus di Sungai Yordan, suara bapaknya berkata, inilah anakku yang kukasihi. Nah itu siapa tuh? Itu suara Dajjal apa suara Lucifer apa suara siapa? Nah itu kan suara Bapak di sorga katanya. Nah iya,
Jadi Ah, Yesus pun dibawa ke Yerusalem dalam kapasitasnya sebagai anak manusia ah, ah, dan mengikuti culture ataupun budaya daripada Yahudi. Umur ah, 8 hari harus disunat dan harus diserahkan kepada Tuhannya. Sama ah. seperti kami juga di gereja menyerahkan anaknya kepada Tuhan, ya, di gereja. Tapi yang gendong anak itu pendeta bukan Tuhan. Tapi itu diserahkanlah kepada Tuhan melalui hambanya. Kira-kira begitu. Jadi yang menggendong itu juga adalah siapa? Eh, Zakaria kalau saya tidak salah kan? Baik, kalau begitu, kalau Bapak bawa ke Matius 3 nomor 16 sampai 17, di situ Yesus di Sungai Yordan dibaptis. Ada Roh Kudus berbentuk merpati di langit dan ada suara dari sorga, yaitu suara Bapa. Ini Yesus ini Tuhan Pak yang waktu dibaptis. Kalau Tuhan, dia nggak bisa hadir di dunia. Hancur semua dunia ini kalau Tuhan dalam keilahiannya datang. Ya sebagai Oh, manusia. bukan Tuhan yang dibaptis itu ya? Ya bukanlah, masa Tuhan Oh, bukan. dibaptis? Terus yang Roh Kudus di langit itu? Yang berbentuk burung merpati, itulah Ah, makanya saya katakan oknum Allah Esa itu dalam bentuk Trinitas atau Tritunggal. ah, Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan di Roh Kudus dalam itu Tuhan. baptisan kami juga selalu di akhir baptisan itu disebut baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus, Kejadian Roh Kudus 1, itu yang saya tanya Bapak, Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tuhanlah, Dia yang Maha Ah, Hadir. Dialah oke. yang hadir, Tuhan yang hadir di seluruh umat manusia yang mau menerima Dia dan yang menolak Dia. Berarti yang di Makanya sungai bukan Tuhan, yang di langit Tuhan, yang suara di sorga Pak? yang di langit itu di sorga itu. Oh, ada lagi yang di sorga ada punya suara. Kalau Roh Kudus tadi di langit itu, bukan di sorga. Ada Tidak. terdengar suara dari sorga katanya. Yaitu Bapaknya yang berkata, inilah Bapak anakku. ini Tuhan atau bukan Pak? Ya Allah yang Esa. Tuhan juga. Tetapi ya terbagi di dalam tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sama kayak kita, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Kok bisa Bapak? Tuhan gotong royong kayak gitu. Loh, kenapa kita, Bingung saya, Tuhan kok gotong royong kayak gitu dia. saya mau tanya, coba baca tentang penciptaan alam semesta ini. Kenapa Hmm, harus 6 hari dia ciptakan? Apa nggak bisa ya. sekaligus kun fayakun jadi semua? Nah, kenapa Hmm, harus dia ciptakan dulu terang, kemudian dia pisahkan cakrawala, dia ciptakan hmm, tumbuh-tumbuhan. Allah itu Allah yang teratur. Jadi dia hmm, pun di dalam mengendalikan alam semesta ini dunia kita ini Pak Ustadz, adalah bumi yang paling kecil dari seluruh jagat raya yang dia ciptakan. Ya, jadi tidak hanya dunia kita ini yang dia kendalikan. Nah, di dalam tugas-tugas pekerjaannya, kalau dia ya pelaksanaannya dia sudah bagi di dalam awal mulanya Allah itu ada, lalu kemudian memberikan wewenang tanggung jawabnya kepada anaknya yaitu Firman. Lalu ketika Firman itu sudah melaksanakan tugasnya di dunia, dia kembali lagi ke surga. Yang menjadi pelaksananya lagi adalah Roh Kudus. Itulah yang Yesus katakan, aku akan suruh, akan kirim roh penghibur. Itulah Allah yang hadir di dalam setiap otak manusia, dalam frontal lobe, dalam hati, untuk memberikan kita hmm. amaran ketika kita berdosa, Katanya kalau kita bersalah. katanya Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu ya, Pak ya? Iya, makanya dalam Markus 3 itu Oh, menghujat anak manusia, menghujat Bapa bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus nggak oh. dapat diampuni. Karena itulah oknum keilahian Eh, terakhir. baik, Ya, baik. Kalau Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu, ada nggak Roh Kudus mengajarkan
hukum nikah gitu loh Pak. Semua aspek ya tidak ada terkecuali. Tetapi di sisi lain ada hak istimewa yang Allah berikan Kapan kepada dia ngajarin? Kapan dia ngajarin? Tunggu dulu. Ada satu hak istimewa yang Tuhan yaitu Allah Yahweh Elohim atau apapun namanya itu berikan kepada makhluk hidupnya yaitu malaikat dan manusia, yaitu the freedom of choice, kebebasan untuk menentukan pilihan. Makanya Adam dan Hawa juga diberikan itu, termasuk Dajjal. Tahu nggak sejarahnya Dajjal? Itulah Lucifer. Lucifer itu Dajjal. Dia jadi Terus? pemberontak hanya karena dia tidak diikut sertakan dalam rencana keilahian. Coba baca nanti di saya, ada Dewan Musyawarah Tuhan di sana. Dia kan ciptaan, Apa? nggak bisa ikut. Dewan Musyawarah Tuhan. Ya, ada nanti. Baru dengar saya Pak. Kok Tuhan musyawarah gitu? Astagfirullah. Coba buka Alkitab. Dewan Musyawarah Tuhan apa coba? Coba buka Alkitabmu. Dewan Musyawarah Tuhan. Oh ya ya. Iya. Coba buka Alkitabmu. Ya saya juga buka ini ya. Yeremia 23 ayat 18. Yeremia ya, Yeremia 23 ayat 23. 23 ayat 18 dan 22. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku. Ini kita kaitkan dengan Kejadian pasal 1 ketika manusia akan diciptakan. Di ayat itu dikatakan Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya dalam Al-Quran juga ada banyak kata kita menunjukkan kejamakan keilahian. Bukan, beda itu Pak. Lah, artinya Itu kata kembali kepada kata kami bukan kita itu, iya. kami itu. Ya, kami. Nah, kami itu satu apa dua? Pak, saya mau tanya dulu. Ini Tuhan ini Dewan Musyawarah sidangnya ini dia sidang sesama Tuhan atau sidang sama siapa gitu? Bingung saya loh Pak. Kok ada musyawarah Tuhan gitu? Apakah Tuhan sesama Tuhan gitu musyawarah atau gimana gitu loh? Nah, baru dengar saya masalahnya. Coba. ini Pak Ustadz, nanti japri saya atau siapa yang mau, japri saya kirim alamat, saya kirim buku sejarahnya Dajjal. Sebenarnya di Alkitab itu sudah ada. Itulah Lucifer, itulah Dajjal. Iya. Terus? Iya, maksud saya Dewan Musyawarahnya ini musyawarah Tuhan ini Tuhan sesama Tuhan gitu bermusyawarah atau gimana gitu? Ya itu tadi Allah yang Esa itu di dalam 3 oknum ilahi ini memiliki kesepakatan. Makanya tadi dalam Kejadian, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lihat, Tuhan itu tidak hanya sekedar dia kun fayakun sendiri, ndak. Kayak DPR MPR aja ini Tuhan Bapak. Lah, makanya Aduh, ya, kayak sidang DPR jadinya. Aduh. Gini dengar ya. Kenapa Lucifer itu Dajjal itu menjadi pemberontak di surga? Karena dia tersinggung, dia merasa hebat sebagai pemimpin seluruh malaikat yang jumlahnya beribu kali beribu laksa. Dialah pemimpinnya. Dialah yang dekat dengan kerubnya Allah, takhta Allah. Karena dia tidak diikut sertakan dalam rencana-rencana ilahi, baik tentang penciptaan, baik tentang penyelamatan, baik tentang penebusan, bahkan untuk kedatangan anak Allah yang akan menjemput manusia umat Tuhan yang percaya, dia tersinggung. Rasa tersinggung inilah membuat dia cemburu. Kenapa Siapa yang tersinggung, Pak? Ya Lucifer, si Dajjal itu.
Dia Si merasa Dajjal, hebat si Dajjal Lucifer itu ikut sidang juga atau gimana itu? karena dia tidak ikutlah, makanya dia tersinggung. Oh, Rasa Lucifer tersinggung. tidak ikut sidang Tuhan, jadi dia tersinggung Lucifer itu. Ya karena dia kan ciptaan, bukan Oh, terus? pencipta. Pencipta itu Oh, hanyalah Allah yang esa, yang nggak diundang itu tritunggal. Pak, Lucifer itu nggak diundang, makanya nggak diikutkan. Ah, Coba Pak kacau lah Ustadz, kalau ikut coba sidang Tuhan. Lucifer iblis kan, Lucifer itu kan. coba buka kitab Ayub. Ada momen di mana juga Lucifer hadir, ya. Ah, terus? Di Ayub pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Hmm, Lihat, terus? tapi di dalam rencana penciptaan, di dalam rencana penebusan, keselamatan, dan lain sebagainya, dia kan ciptaan, nggak bisa Hmm, ikut di dalam dewan musyawarah Tuhan itu. hmm. Dia bukan bagian keilahian. Oh, bukan. Karena dia Oh. merasa hebat, nah nanti bacalah dalam Yehezkiel dan juga Yeremia, bagaimana dia jatuh. Ya. Hmm. Nah, itulah sejarahnya Dajjal. Makanya kalau mau nanti kirim alamat, saya kirim bukunya, mengapa kita jatuh dalam dosa dan mengapa Lucifer atau Dajjal dan sepertiga malaikat jadi pengikutnya yang berhasil dia hasut, tidak langsung dibinasakan atau dibunuh Allah. Kenapa Ah, dibiarkan? terus kalau yang menebus dosa tadi, Tuhan menebus dosa menjadi manusia, nebus dosanya kepada siapa itu, Pak? Loh, dia kan dia kan pencipta manusia, pencipta alam Ah, semesta. ah, Ya hanya dia yang berwenang dan berhak untuk menebus. Contohnya, saya punya cincin kawin, saya terus? gadaikan. Nggak mungkin lah Pak Ustadz yang tebus ke kantor pegadaian. Ya harus yang Oh, punya dong. oh, oh. Ya gitulah Jadi juga. nebusnya Jadi, ke siapa? Tuhan ini nebus dosanya ke siapa, Pak? loh, ya dirinya sendirilah kepada Bapa di surga. Tuhan menebus Makanya, dosa kepada Tuhan gitu. bukan. Nah, gimana? Dia ya, dia Pak, Bingung saya jadi. Bingung, kan Pak. bingung Saya Pak. saya bilang tadi Tuhan menebus dosa kepada Tuhan, beda kata Bapak. Terus kayak gimana ceritanya? Maksud saya itu dia menebus dosa itu kepada siapa dia menebus gitu? Kepada bapaknya yang menugaskan dia sebagai anaknya untuk bisa mati. Hmm. Kan begitu. Makanya di salib itu jam 3 setelah bergoncang semua dunia, dia katakan apa? Sudah selesai. Jadi tugas dia sudah selesai di dalam menebus manusia, artinya kan kalau kita kembali kepada Taman Eden, tuntutan daripada pelanggaran hukum atau perintah Allah seperti yang diperintahkan Allah kepada Adam dan Hawa, jangan kamu Hmm. makan buah ini. Kalau kamu makan mati. Tuntutan pelanggaran hukum adalah mati. Nah, itulah sebabnya kenapa Taman Eden itu dijaga oleh malaikat-malaikat dengan pedang bernyala-nyala supaya Adam dan Hawa tidak bisa masuk lagi untuk mengambil buah kehidupan itu, mereka akan mati kekal ya dalam dosa. Makanya dijaga. Nah, jadi penebusan yang dilakukan oleh Yesus agar kita tidak mengalami tuntutan maut itu, tidak mengalami kematian kekal. Yaitulah tadi upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tapi Jadi ya, ceritanya itu Tuhan kecil menebus dosa kepada Tuhan yang besar gitu. jangan buat Bingung loh lagi, saya, Pak. Iya. bukan, Itu kayak jangan gimana buat, gitu? ya jangan gunakan lagi konflik dengan membuat dua Tuhan lagi, Tuhan besar, Tuhan kecil. Enggak. Harus bedakan Allah Terus? Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kira-kira begitu. Hmm. Firman itu adalah Jadi yang Allah Anak atau Allah yang Allah. menebus yang menebus dosa tadi Allah anak gitu.
yang ditugaskan oleh Bapa menjadi manusia. Allah anak itu. Ya, ketika Yesus sudah selesai, dia bangkit dari kubur, hari ke-40 dia naik ke surga. Sekarang dia berada di surga di bilik yang maha kudus sebagai pengantara, sebagai imam besar kepada Bapa di surga, sebagai pendamaian. Jadi Allah anak ini menebus dosanya ke Allah Bapa. Bukan menembus dosanya, yang mendamaikan sebagai juru damainya melalui darahnya. Mendamaikan sebagai juru damai. Iya kan selama kurang lebih 4.000 tahun, mulai dari Taman Eden, di zaman Nuh, korban-korban itu kan dilambangkan sebagai apa? Sebagai nubuatan Yesus. Makanya Ibrahim juga mengorbankan anaknya, itu adalah nubuatan daripada anak Allah yang nanti akan mati untuk menebus. Sampai kepada zaman Yesus hidup pun masih ada upacara-upacara korban. Tapi ketika Yesus sudah mati, tirai terbelah dua, imam besar waktu sore hari itu ingin mengadakan penyembelihan terhadap domba, terlempar pisaunya, anak dombanya lari, karena sudah berakhir semua upacara-upacara itu. Itulah yang tidak dipahami oleh Kristen dengan menuduh kami bahwa kami ini Kristen Advent hidup di bawah hukum Taurat. Salah. Kami Gini tidak Pak, hidup di bawah hukum gini Taurat. Pak, itu yang didamaikan tadi itu pertikaian apa gitu? Ya pertikaian yang sudah dibuat oleh setan, dia boleh menipu Adam dan Hawa. Makanya tadi di dalam kitab Ayub, dia hadir di dalam sidang itu sebagai perwakilan dari dunia ini. Karena dia sudah kalahkan Adam dan Hawa yang sudah diberi kuasa oleh Allah untuk menguasai dunia, sudah diambil alih oleh setan dengan menipu dia, makanya dia hadir di dalam kitab Ayub itu. Tapi jadi yang anak menebus dosa di tiang salib ini menebusnya kepada Lucifer gitu Kak? Lucifer, akibat dosa itulah, maut itulah yang dilahirkan oleh Lucifer. Dan Yesus tebus, kalahkan itu, sengat maut itu, melalui darahnya di Golgota. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya, tidak akan lagi mengalami maut, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi kematian maut itu ciptaan Lucifer gitu, bukan ciptaan Tuhan. Ya, kalau dilanggar, ya akhirnya menghasilkan maut. Kan Tuhan beri ujian kepada setiap makhluk, baik malaikat-malaikat kudus di surga dan manusia, the freedom of choice tadi. Mereka diuji dengan pohon buah pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Ya, jangan makan, jangan Bukan itu Pak yang saya tanya. Maut itu ciptaan Lucifer atau ciptaan Tuhan sih? Sebenarnya gimana ya? Tidak ada maut karena seluruh ciptaan Allah itu dalam Kejadian 1 itu sungguh amat baik sempurna. Nggak ada. Maut itu baru muncul hanyalah ketika terjadi pelanggaran perintah Allah. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah, perintah Allah. Berarti Tuhan yang ciptain maut. Tidak ada. Masa Tuhan yang maha baik, yang maha pengasih penyayang ciptakan maut? Tidak. Pilihan kita lah yang salah. Apakah kita mau menuruti perintah-perintah dan kehendak Allah agar kita tidak jatuh ke dalam maut? Tapi kalau kita tidak mau, berarti pilihan kita kepada setan. Sekarang ini kan yang berkuasa di dunia ini hanya dua, Tuhan dan setan. Kan begitu. Setan juga berkuasa. Setan berkuasa gitu Pak. Berkuasa, tapi bukan maha kuasa. Makanya Yesus ketika di padang gurun pencobaan,
Dia akan berikan kekayaan dunia ini asal kau mau menyembah aku. Dia berkuasa. Jadi Oh. kekayaan itu bisa juga dikasih oleh setan. Lewat Hmm. apakah gunung kawi, apakah lewat anak yang ditumbalkan, dan macam-macam. Hmm. Tapi kekayaan yang datangnya dari Allah, tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Raja Sulaiman hingga sekarang ini. Oh, ini Kekayaan Pak, Ibrahim. ini Pak ceritanya Lucifer dengan Tuhan 11-12 itu berarti. Ah, Bukan 11-12 ya. eh, Artinya begitulah perjalanan kita untuk mendapatkan kemuliaan itu, mengalami ujian, pergumulan, tantangan, godaan, baik melalui penderitaan, baik melalui penganiayaan nanti, seperti yang saya kaitkan tadi di dalam Wahyu 20 ayat 4 tadi. Puncak ujian seluruh manusia nanti menyembah Sang Halik Pencipta pada hari Sabat atau hari Minggu. Ingat ini, catat baik-baik. Ini akan hmm. segera dimulai oleh Donald Trump. Karena hutang Amerika begitu banyak nggak bisa dibayar lagi. Waduh, waduh, waduh. Ketika Nanti Pak ke Donald Trump nggak ada hubungannya nanti. Jangan ke situ bukan, puyeng saya nanti dibawa ke situ. Jangan. maksud saya, Eh, supaya umat-umat Muslim yang ada di bawah ini luar biasa ini. Ada 8.600. Waduh, ajaib. Saya oh, bangga dan ajaib. bersyukur boleh hadir di komannya Pak Ustadz ini. Iya, Bapak. Bapak menghibur banget gitu ya. Jadi begini Bapak, saya mau tanya ya. Ayo tadi Jadi hadir. maut itu bukan ciptaan Tuhan gitu, tapi kuasa setan gitu ya. Ya, hasil pemberontakan yang dilakukan oleh setan lah yang menghasilkan maut. Karena Eh, jadi dikatakan oleh dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa jadi adalah j- jadi peredaran jadi gini Bapak. Jadi gini Bapak, siapa yang mencabut nyawanya ibunya Tuhan tadi, ibu Yesus tadi siapa yang mencabut? Setan atau Yesus itu? Makanya coba nanti Pak Ustadz bacalah kitab Ayub. Enggak, yang Ketika saya tanya kan gini-gini, Ibu Yesus kan mengalami maut dia ya, mengalami maut. Yang mencabut nyawa ibunya itu siapa? Yesus, Tuhankah atau kuasa setan gitu? kita harus bedakan maut itu adalah kematian kekal selama-lamanya. Kalau Oh, kematian yang dialami manusia karena tua, karena sakit, itu tidur, bukan maut. Makanya di dalam Wahyu itu ada kematian apa? Kebangkitan pertama dan ada kebangkitan kedua. Jadi coba hmm. nanti baca kitab Ayub ya. Ketika terjadi dialog di mana Tuhan katakan, Allah katakan, kau lihat enggak hambaku Ayub? Jujur, setia, takut akan Allah. Setan bilang apa? Itu kan karena kau pagari dia, karena kau jagai, karena kau berkati. Coba tidak, pasti kamu akan dihina dan ditinggalkannya. Silakan kata Tuhan, tapi jangan kau apa-apakan nyawanya. Jadi setan bisa juga diberi untuk mencabut nyawa. Nah, makanya Pak, yang mencabut nyawa ibu Yesus siapa Pak? Nah, kita harus bisa bedakan orang yang beriman tidak ada kuasa untuk mencabut nyawanya anak-anaknya. Tapi itu Oh, adalah karena dia manusia fana, manusia yang hidup oh, sementara. Raja Daud hmm. katakan hanya 70 sampai 80 tahun. Itu alamiahnya kita. Dulu manusia Adam itu hampir 1.000 tahun. Metusala 969 tahun. Tapi akibat dosa, umur manusia itu semakin surut. Ya, 120 tahun, Musa 120 tahun, juga Ibrahim, sampai Daud katakan 70-80. Nah, sekarang kita bisa hidup mungkin 70-80 lebih karena faktor pola makan dan pola hidup sehat. Tapi inti-intinya, kematian kita selama kita beriman kepada kebenaran Tuhan adalah tidur. Seperti yang Yesus katakan kepada Lazarus, dia tidak mati, tidur, dan nanti akan bangkit. Nah, Tapi gini Pak, upah dosa adalah maut. Berarti ibu Yesus yang mati, ibu Yesus itu ibu
Yesus itu berdosa gitu? Oh iya, Oh, ibu makanya Yesus berdosa. Jadi yang nyabut nyawa ibu Yesus, Yesus atau Tuhan atau setan gitu maksudnya. itu alamiahnya manusiawi bahwa kita mati. Alamiahnya manusiawi, bukan setan yang cabut, Iya, enggak. Tapi bukan Tuhan juga. dia juga punya kuasa. Tuhan nggak ada hak-hak mencabut. Dia hanya mengizinkan seseorang itu untuk istirahat. Dia kan maha Oh, jadi tahu. jadi ibunya Yesus itu diizinkan oleh Tuhan untuk kehilangan nyawanya Istirahat, gitu. Cabut sendiri tidur, dia. untuk beristirahat, untuk Un- tidur. Gitu loh. Wah, anak Jadi nggak durhaka ada. ini namanya, Pak. Hah? Apa? Anak durhaka namanya kalau kayak gitu. Anak durhaka. Jadi begitulah kadang kalian ini suka memutarbalikkan untuk menjebak. Jangan Bukan begitulah. menjebak, Supaya Bapak. Kalau saya, Pak ya, saya punya orang tua, saya punya kuasa, ngapain saya cabut nyawa orang tua saya? Durhaka saya, Pak. ya Tuhan macam apa begitu? Dia gunakan Hmm. Ibu Maria untuk melahirkan anak Allah, terus dia cabut. Enggak lah. Dia juga berdosa secara manusianya. Ketika Yesus umur 12 tahun dibawa merayakan Paskah, dia ini ngomong sana ngomong sini hingga lupa Yesus itu tertinggal. Itu Hmm. salah satu kegagalan seorang ibu. Bahkan kalau kita baca kisah-kisah yang lainnya, nah itulah makanya kami tidak percaya seperti yang Katolik percaya bahwa lebih kudus Bunda Maria daripada Yesus anaknya. Tidak begitu. Ya, bahkan mereka katakan sejak tahun 60 Bunda Maria sudah naik ke surga. Yesus akan bertanya kepada ibunya, apakah orang ini layak masuk surga? Itu kan sudah doktrin yang sangat sesat. Tapi itulah dulu yang mereka pahami. Kami tidak begitu. Bunda Maria, saya yakin seyakin-yakinnya akan berada di surga. Tapi sekarang ini dia masih jadi debu tanah gitu loh. Saya bukan mendahului Tuhan, tapi dengan kebajikan yang dia sudah lakukan, dengan kasihnya untuk mendidik anak Allah selama di dunia, selama 33,5 tahun Yesus di dunia, dia juga layak untuk diapresiasi. Tapi begitu pun nanti kita lihat catatannya, apakah setelah Yesus sudah ke surga, dia hidupnya masih setia nggak kepada anaknya, setia kepada kebenarannya. Itu konsepnya. Jadi nggak langsung karena Bunda Maria melahirkan Yesus dia lebih tinggi. Enggak. Karena dia juga masih melahirkan saudara-saudara Yesus lagi. Hmm. Selain Yusuf punya anak bawaan, Maria juga punya saudara setelah Yesus. Dia manusia Nah, yang juga bisa jatuh ke dalam dosa. jadi ceritanya kalau seperti itu saya pengen tanya satu hal, Pak. Yesus dengan ibunya tua mana sih? Ya jelas lebih tua secara manusiawi, ya lebih tua ibunya lah. Oh. Tapi kalau secara eksistensi, dia sudah jauh sebelum apapun ada di dunia ini. Seperti yang dia bilang, sebelum Abraham ada, aku ada. Dialah Alfa dan Omega itu. Jadi harus kita bedakan dalam kapasitas sebagai manusia, jelas dia dilahirkan oleh Bunda Maria. Tapi Hmm. dalam kapasitas keilahian, dialah yang menciptakan Maria ibunya. Ah, kan kalau secara logika ini kan nggak bisa diterima. Tapi itulah iman yang harus kita gunakan. Dia sebagai Haling pencipta alam semesta dan kita manusia. Ya, Jadi Yesus menciptakan ibunya. ya karena dia, coba baca Yohanes 1, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa Oh. dia tidak ada segala sesuatu pun yang jadi. Kan begitu. Oh. Makanya tadi Sakti. saya kaitkan di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kemudian ketika dia sudah selesai 6 hari mencipta, pada hari ke-6
akan menciptakan manusia, keterlibatan keilahian itu, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya musyawarah tadi itu ya. Hah? Musyawarah Tuhan tadi itu. Ya kira-kira begitulah korelasi dan linknya Alkitab itu kalau kita mau ini kan gitu. Oh, yaudah kalau gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Salam persahabatan. Salam Bapak ya. Salut buat Bapak. Bikin saya tambah bingung masalahnya. Oke, selamat malam. Tapi saya apresiasi deh Bapak ya. Terima kasih atas penjelasannya kepada kami. Ya ada sebagian terhibur, ya sebagian juga menambah edukatif, ya terus juga kita pengen tahu juga kan bagaimana doktrin kekristenan sebenarnya kan kayak gitu. Ya, tapi yang saya ini Bapak ya, saya terima kasih kepada Bapak. Saya baru tahu bahwa Tuhan itu bermusyawarah gitu loh. Itu baru tahu saya Bapak, serius ya. Ada musyawarah Tuhan itu saya baru tahu gitu. Ini Tuhan kayak sidang MPR DPR jadinya, ada berapa Tuhan itu yang ikut sidang pula. Masya Allah ya teman-teman. Bingung saya itu berapa Tuhan yang ikut sidang gitu lah. Sampai Lucifer ngambek Lucifer nggak dibawa, ngambek. Astagfirullah, Bapak, sakit kepala saya dengerin itu Pak. Ya,